Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Kamila dengan NIM 12016251117 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2025. Di sini saya telah menyelesaikan penelitian yang berjudul Discourse and Social Identity and Ecolinguistic Study of Students, Perceptions and Psychosocial Safety, atau yang artinya Wacana dan Identitas Sosial Studi Ekolinguistik tentang persepsi siswa dan keamanan psikososial. Tujuan dari penelitian ini untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan siswa terhadap praktik bullying di kelas, terutama bagaimana bahasa membangun identitas sosial dan mempengaruhi rasa aman psikososial anak. Penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Endri Boeriswati MPD dan Hestiani Parai MPD. Oke, baik. Selanjutnya adalah deskripsi responden. Berdasarkan data pada tabel di samping, penelitian ini melibatkan 10 orang siswa yang hampir seluruhnya menggunakan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan identitas. Nah, para responden ini terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, sehingga menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Lalu dilihat dari usia, responden ini berada pada rentang usia 15-17 tahun, dengan dominan yang paling tinggi adalah 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini masih di dalam usia remaja. Kalau ditinjau dari tingkat kelasnya, responden ini berasal dari kelas 10 dan 11, serta jumlah paling banyak yaitu berada di kelas 11. Selain itu, semua responden berasal dari sekolah swasta. Selanjutnya adalah interpretasi data. Jadi, di penelitian ini saya menggunakan 2 metodologi penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sehingga dari interpretasi data ini akan menghasilkan 8 poin yang akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu dari gambaran umum kondisi sosial dan ekonomi siswa. Jadi kondisi ekonomi keluarga siswa ini tergolong cukup stabil, namun masih terdapat ketidakpastian yang dirasakan siswa, mulai dari faktor ekonomi yang mempengaruhi rasa aman psikologis, kepercayaan diri, dan juga interaksi sosial siswa di kelas. Yang kedua adalah pola interaksi sosial dan pembentukan kelompok. Jadi interaksi sosial ini berlangsung aktif di kelas, tetapi tidak setara. Adanya kelompok pertemanan dan siswa dominan menciptakan batas sosial itu berpotensi menyebabkan eksklusi bagi siswa di luar kelompok yang utama tersebut. Selanjutnya, ketiga yaitu variasi bahasa sebagai strategi sosial dan identitas. Jadi siswa ini memiliki kesadaran tinggi dalam menyesuaikan bahasa sesuai konteksnya. Namun perbedaan gaya bahasa seperti logat ataupun tingkat kesopanan dapat memicu ejekan dan juga menjadi dasar marginalisasi sosial. Yang keempat adalah bentuk dan intensitas bullying berbasis bahasa. Jadi, bullying berbasis bahasa ini sering terjadi dalam bentuk ejekan, sindiran, dan juga julukan negatif. Sehingga praktik ini kerap disamarkan gitu sebagai candaan, sehingga sulit dikenali meskipun berdampak negatif bagi korban. Yang kelima adalah normalisasi candaan dan kaburnya batas bullying. Ejekan ini biasanya dianggap sebagai hal yang wajar dalam pergaulan siswa. Perbedaan persepsi antara pelaku dan korban menyebabkan candaan yang berpotensi menjadi bentuk bullying tanpa disadari. Selanjutnya yang keenam adalah motivasi sosial di balik penggunaan bahasa bullying. Jadi bullying ini digunakan sebagai alat untuk mencari pengakuan, jadi untuk menunjukkan dominasi dan juga mempertahankan posisi sosial. Jadi bahasa ini menjadi sarana
penguatan hierarki dan ketimpangan sosial di kelas. Yang ketujuh adalah dampak terhadap rasa aman psikososial siswa, yaitu bullying menciptakan rasa tidak aman dan membatasi kebebasan berekspresi dari siswa. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh korban, tetapi juga oleh siswa lain yang menyaksikan. 8 adalah kesadaran, respons, dan peran sekolah. Jadi siswa ini memahami konsep bullying, namun cenderung pasif gitu dalam merespon bullying tersebut. Jadi peran guru dan sekolah sangatlah penting melalui ketegasan, aturan, edukasi empati, dan juga penciptaan lingkungan kelas yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa berperan penting dalam membentuk identitas, relasi sosial, dan rasa aman psikososial siswa. Mulai dari faktor ekonomi, interaksi sosial, variasi bahasa, dan bullying berbasis bahasa saling berkaitan dalam mempengaruhi pengalaman siswa di sekolah maupun di dalam kelas. Bullying sering dinormalisasi sebagai candaan meskipun berdampak psikologis negatif. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan bullying itu perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan peran guru, regulasi sekolah yang jelas, serta pendidikan bahasa yang tidak hanya menekankan pada aspek linguistik, tetapi juga dampak sosialnya, etikanya, dan kemanusiaannya dalam berbahasa. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah membantu penelitian ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi bullying ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga kita harus berani dalam mengatasi hal tersebut, karena tidak hanya dari diri sendiri, kita juga punya pihak lain yang bisa membantu kita mengatasi hal tersebut. Saya Zaskia Kamila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.